Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Tabi pun, ya pun. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai dasar-dasar public relation atau PR. Baiklah, saya akan men-share screen apabila teman-teman di rumah punya bahan literatur mengenai dasar-dasar PR ini, boleh sama-sama kita bahas ya. Oke, saya akan fokuskan mengenai sejarah dan perkembangan dan juga definisi dari public relation. Nah, sejarah dan perkembangan PR. Kegiatan PR itu pertama kali dilakukan oleh seorang jurnalis bernama Ivy Ledbetterly ya. Ivy ini dianggap sebagai the father of public relation karena telah memperkenalkan PR secara konseptual, membuat perubahan dari model kejurubicaraan menjadi public informasi. Nah, pada tahun 1906, Lee dipekerjakan oleh sebuah industri batubara di Amerika yang sedang mengalami masalah demonstrasi buruh. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, Lee mengeluarkan Declaration of Principles ya, yang menuntut kejujuran antara pers dan juga publik. Nah, inti dari gagasan tersebut adalah yang pertama, yang memberikan kedudukan dalam manajemen puncak dalam perusahaan. Yang kedua, ia juga diberi kewenangan penuh untuk menyebarkan informasi faktual yang patut diketahui oleh publik. Dan juga pemikiran Lee ini pada hakikatnya menganggap bahwa keberadaan publik tidak bisa dianggap enteng oleh manajemen industri dan dianggap tidak bisa apa-apa oleh pers. Nah, Edward L. Bernays juga dikenal sebagai Bapak PR modern, merupakan seorang konsultan PR yang mengembangkan PR sebagai profesi yang mantap, handal, mapan, dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokrasi. Ia merupakan orang pertama yang meyakinkan kaum bisnis bahwa PR merupakan urusan eksekutif. Edward juga dianggap sebagai penemu PR modern, menulis 3 elemen utama PR hampir sama tuanya dengan masyarakat. Nah, konteks historis praktek humas di Indonesia. Nah, humas juga kata lain dari PR. PR juga kata lain dari humas. Jadi PR juga, PR ini jika di Indonesia banyak dikenal dengan humas. Jadi kalau kita ngomongin PR sebenarnya itu erat hubungannya ya sama dengan humas kalau di Indonesia. Nah, periode 1 atau tahap awal ya, periode kedatangan perusahaan multinasional ya. Kemudian ada periode ketiga pemerintah Orde Baru 1906 awal sampai dengan 1908. Kemudian ada periode keempat pertengahan tahun 80-an sampai saat ini. Nah, periode kelima itu pasca Orde Baru. Nah, jadi sekarang ini PR terus berkembang. Sekarang Orde Baru kita ada pada periode kelima yang ada di Indonesia. Selanjutnya definisi public relation. Ya, public relation itu adalah seni dan ilmu sosial yang menganalisis tren, memprediksi konsekuensi dari tren tersebut, memberikan masukan bagi para pemimpin organisasi, dan mengimplementasikan tindakan dari program yang direncanakan yang akan melayani organisasi dalam kepentingan publik. Nah, menurut PRSA, Public Relations Society of America, PR membantu suatu organisasi dan pabriknya untuk beradaptasi satu sama lain. PR adalah upaya organisasi untuk meraih kerjasama dengan sekelompok orang. PR membantu organisasi berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan publik utama mereka. Ya. Jadi
PR ini posisinya di dalam perusahaan, tapi juga berhubungan dengan orang yang ada di luar perusahaan atau organisasi tersebut. Menurut CIPR, ya, PR adalah tantangan. Menurut saya, PR adalah tentang reputasi hasil dari apa yang Anda lakukan. Apa yang Anda lakukan dan apa yang orang lain katakan tentang Anda. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa PR adalah tentang reputasi. Hasil dari apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan, dan apa yang orang lain katakan tentang diri Anda. Itu PR menurut CIPR. Nah, praktik PR adalah disiplin ilmu yang bertugas menjaga reputasi dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman dan juga kedudukan, serta mengetahui opini dan perilaku. Kegiatan ini merupakan usaha yang terencana dan berkesinambungan untuk membangun dan mempertahankan niat baik dan saling pengertian antara satu organisasi dengan publiknya. Nah, ini menurut Rek F. Hello, ya, fungsi manajemen khusus yang membantu mengembangkan dan memelihara jalur komunikasi, saling menguntungkan, pengertian, penerimaan, dan juga kerjasama antara organisasi dan publiknya, meliputi manajemen masalah dan isu, membantu manajemen tetap terinformasikan dan menanggapi opini publik, mendefinisikan dan juga menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan publik, mendukung manajemen, dan mengikuti juga memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi perubahan dan menggunakan riset serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sasaran utama. Nah, ini menurut Rek F. Hello, ya, fungsi manajemen mengenai PR tentunya. Selanjutnya kata kunci dalam mendefinisikan public relation. Yang pertama, sengaja atau deliberate, ya. Kegiatan PR adalah suatu yang disengaja, dirancang untuk mempengaruhi, mendapatkan pengertian, memberikan informasi dan memperoleh umpan balik redaksi dari publik yang terkena dampak kegiatan. Jadi PR itu memang sengaja dibuat, sengaja ada bagian divisi untuk mencapai juga tujuan dari organisasi atau perusahaan. Ya, sengaja diciptakan, sengaja dibuat, sengaja untuk membantu kegiatan, untuk membuat citra positif, mendukung segala bentuk kegiatan yang dapat membuat citra baik untuk perusahaan atau organisasi tempat PR itu berada. Ya, jadi sengaja dibuat intinya. Selanjutnya upaya terencana atau plan, ya, sungguh-sungguh untuk mempengaruhi opini dan kebijakan publik. Kegiatan PR adalah satu yang terorganisir. Jadi kegiatan PR itu harus juga direncanakan, bisa hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, atau sampai dengan tahun per tahun. Jadi apa yang akan dilakukan? Mungkin contohnya jika ingin merubah citra perusahaan, apa yang dilakukan? Apakah membuat brand image yang baru, merubah nama perusahaan, atau melakukan banyak CSR dan lain sebagainya. Jadi PR juga tidak boleh hanya mengalir, tapi harus punya planning apa yang akan dilakukan untuk kedepannya guna memperkenalkan, memberikan citra yang baik untuk perusahaannya tentunya. Selanjutnya kinerja atau perform. Ya, tidak ada public relation yang dapat menciptakan simpati serta dukungan jika organisasi yang bersangkutan merupakan pemilik usaha yang tidak tanggap terhadap kepentingan masyarakat. Nah, jadi di sini maksudnya setiap perusahaan itu harus punya berhubungan juga sama orang, seperti yang sudah saya bilang tadi, harus memanfaatkan kegiatan CSR, ya, corporate responsibility, kegiatan-kegiatan yang dipandang baik di masyarakat, ya, performnya itu harus, ceritanya juga harus positif, baik. Nah, itu ya salah satu
Jadi PR juga tidak bisa bekerja sendiri, humas tidak bisa bekerja sendiri, harus juga didukung dari perusahaan atau organisasi tempat humas PR itu bekerja tentunya. Selanjutnya kepentingan publik, ya, public interest. Dasar dari setiap kegiatan PR adalah melayani kepentingan publik dalam suatu masyarakat, bukan sekedar memperoleh keuntungan dari organisasi. Idealnya saling menguntungkan bagi organisasi dan juga masyarakat. Jadi ketika PR bekerja harus juga melihat ya kepentingan dari publik, baik publik di dalam perusahaan ataupun publik yang ada di luar perusahaan atau organisasi tempat PR tersebut bekerja. Selanjutnya komunikasi dua arah, two-way communication. Hal ini dapat dipahami sebagai keahlian PR digunakan untuk menceritakan organisasi secara efektif dan saat bersamaan juga mendengarkan publik dengan seksama untuk memahami kebutuhan dan respon mereka terhadap pernyataan dari aksi organisasi. Jadi PR harus mendengar, ya, harus mendengar komunikasi, harus juga berkomunikasi dari dalam maupun di luar organisasi itu. Jadi PR harus memiliki banyak informasi untuk masukan organisasi dan juga perusahaan tempat PR itu bekerja. Selanjutnya fungsi manajemen, ya, manajemen function. PR paling efektif apabila berfungsi menjadi bagian dari pengambilan keputusan oleh masyarakat, oleh manajemen puncak menurut saya. Kenapa? PR ketika manajemen ingin membuat keputusan harus melibatkan PR. Karena PR memiliki banyak informasi, baik ada di luar maupun di dalam organisasi itu. Jadi alangkah baiknya jika manajemen ingin membuat sebuah keputusan melibatkan bagian dari humas atau PR perusahaannya sehingga tidak salah dalam mengambil langkah atau keputusan. Selanjutnya hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan juga publiknya. Manual respon. PR yang efektif harus mendukung hubungan yang saling menguntungkan dengan kelompok publik organisasi. Penting bagi organisasi dan publik untuk memiliki pengertian bahwa kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dari hubungan yang terbangun. Tidak ada satu pihak yang lebih dominan dari pihak yang lain. Jadi harus ada hubungan, ya, saling menguntungkan antara organisasi dan juga publik. Publik di sini baik publik di dalam organisasi maupun publik yang ada di luar organisasi. Ya, publik di sini adalah masyarakat yang berhubungan dengan organisasi atau perusahaan tersebut harus saling menguntungkan. Ya, ada timbal balik di dalamnya tentunya. Selanjutnya sarana dengan nama dengan mana organisasi mengelola reputasi dengan lebih baik. Reputasi secara umum merupakan opini mengenai institusi atau individu. PR bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama antara organisasi dan juga publiknya. Nah, selanjutnya tujuan public relation. Yang pertama, tujuannya untuk memperkenalkan suatu perusahaan serta menumbuhkan dan mengembangkan citra suatu perusahaan yang positif untuk publik eksternal maupun juga masyarakat serta juga konsumen. Menjalin hubungan yang baik serta mendorong tercapainya rasa saling pengertian di antara publik sasaran dengan satu perusahaan. Kemudian mengembangkan juga sinergi fungsi satu pemasaran dengan adanya public relation juga mendukung perusahaan, mendukung bauran pemasaran maksud saya. Yang terakhir, efektif di dalam membangun pengenalan merek serta juga pengetahuan mengenai merek dari perusahaan itu. Ya, jadi ini sebagian dari tujuan public relation. Demikian yang saya dapat sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan dapat
menanyakan pada kolom komentar atau juga dapat menghubungi saya melalui WhatsApp dan juga Classroom yang kita miliki. Terima kasih. Semoga tetap dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.